Dan di sini saya akan demokan hasil akhir dari aplikasi yang dibuat di kelas Full Stack Latar Golang ini dengan studi kasus task management. Pertama kita akan coba loginkan dulu sebagai role admin. Owner @goid ini akunnya. Login. Oke, masuk halaman home admin. Sini ada profilnya. Kalau kita klik halaman profile, terus tanggal sekarang, di sini ada button untuk nambah employee baru, misalkan namanya itu tutu@gmail.com, add back, udah masuk tutu. Akun yang baru, kalau misalkan kita pengen menghapus employee-nya, tinggal klik menu delete. Selanjutnya di bagian konten tengahnya di sini ada nih to be review, ada task yang perlu direview, tapi dengan antrian yang pertama. Dan kita lihat di sini jumlahnya nanti ada 2. Kebetulan di sini yang statusnya review ada 1, jadi tampilnya 1 data atau 1 item. Untuk bikin state baru atau bikin task baru di sini, untuk yang bagian reviewnya, kita harus masuk dulu ke halaman detail atau monitor employee-nya. Kita pilih misalkan dari yang employee 1, 2, atau 3, misalkan yang pertama. Kita masuk ke monitoring employee yang kita pilih, misalkan Toto. Di sini ada button reset password, di sini tidak aktif, jadi teman-teman bisa kembangkan. Terus ada button add new task, kalau kita pengen menambahkan task baru. Misalkan kerjakan soal nomor 5 di kertas menggunakan contoh aja ya. Tanggal deadline-nya kapan? Oke, jamnya sekian. Tambahkan tugas baru, back, dia masuk ke dalam antrian sekarang. Buka. Nah, kita bisa lihat detailnya kayak gini. Kalau misalkan ini ada salah input, si admin bisa melakukan proses delete. Tapi kalau sudah sesuai, dibiarkan supaya dikerjakan oleh employee yang berkaitan, yaitu oleh Toto. Untuk halaman list di sini difilter berdasarkan status. Kalau kita kliknya di review, berarti list yang review. Kalau kita klik di approve, list yang approve-nya. Di bawahnya di sini ada progress task. Jadi ada task-task yang ditampilkan yang ada 2 kondisi di sini. Yang pertama, ketika kondisinya itu dia bukan antrian. Misalkan dia sudah di-approve, sedang dalam proses review, sudah di-approve atau yang sudah di-reject. Dia masuk ke progress. Kondisi kedua, dia juga akan tampil meskipun nilai statusnya queue, tapi dia sedang dalam proses perbaikan atau revisi. Oke, sekarang kita coba logout dan masuk sebagai employee untuk mengerjakan tugas. Toto. Halaman utama dari home employee ini mirip seperti di halaman monitoring employee-nya. Bedanya di header. Terus ada di buttonnya. Kalau di monitoring ada button add task, kalau di sini pencarian. Tapi pencarian tidak aktif, teman-teman boleh kembangkan lagi. Untuk aksi di sini sama aja seperti di halaman monitoring, kita pindah ke halaman list task-nya berdasarkan status. Di bawahnya juga properties sama. Kalau kita klik, dia akan tampil halaman detailnya. Kita coba masuk ke queue. Kita akan kerjakan task yang baru dibuat oleh admin untuk kita, misalkan atau oleh untuk si Toto. Kerjakan soal nomor 5, open. Detailnya baca-baca dulu. Oke, misalkan kalau misalkan si Toto ini mau submit, dia sudah kerjakan dan di si Toto ini pengen upload progresnya ke si admin.
Jadi ada bukti yang harus dikirim, yaitu attachment-nya. Di sini kita akan melakukan submit, choose attachment. Misalkan di sini kita pilih attachment-nya yang ini. Terus kita submit task. Sukses submit task, dia langsung diupdate di sini, statusnya menjadi review. Jadi kalau sudah disubmit, statusnya yang tadinya queue berubah menjadi review. Ikonnya berubah. Dan ada muncul di sini kapan dia disubmitnya. Misalkan 8 Februari. Dan ada attachment-nya. Ini bisa dilihat detailnya juga. Bisa diperbesar, bisa diperkecil, bisa di drag. Kayak gini. Kita akan coba ke halaman adminnya lagi untuk melakukan proses review. Owner at GoID 123456. Login. Di sini sudah muncul ada tas yang sudah dikirim oleh atau yang sudah disubmit oleh Toto, kerjakan soal nomor 5, kita bisa lihat detailnya. Kalau misalkan nggak muncul di sini, kan ini ada limit 2 data. Misalkan antriannya itu dia ada ketiga. Nah, kita pengen kerjakan yang soal nomor 5 ini, berarti harus masuk dulu ke halaman monitor, kalau tidak tampil di sini. Monitor yang untuk employee Toto. Terus ke antrian yang review. Nah, di sini ada kerjakan soal nomor 5, kita buka. Dibaca-baca dulu oleh si admin, bla 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 bla, kapan submitnya, terus ini attachmentnya diperiksa dulu. Hmm, sepertinya ini ada yang kurang menurut admin. Nah, karena ada yang kurang, akan di reject ke menu, terus reject. Terus kita lampirkan alasannya kenapa di reject gitu. Ada yang kurang di bagian deskripsinya. Mohon diperjelas. Reject task. Oke, sudah berhasil di reject. Statusnya berubah. Yang tadinya review menjadi rejected dan ikonnya berubah. Kemudian ada reasonnya, alasan di rejectnya. Dan ada kapan di rejectnya, tanggal 8 Februari. Kayak gini. Nah, sekarang kita akan coba masuk lagi ke employee-nya, toto at gmail.com 12345. Login. Oleh si Toto dicek, ada yang di reject nih, kita cek dulu. Nah, itu task yang barusan kita kerjakan. Kita lihat, baca-baca-baca, di rejectnya ini tanggal sekian, terus ada alasannya, ada yang kurang di bagian deskripsinya, mohon diperjelas. Berarti kita harus perbarui nih attachment-nya. Berdasarkan yang kurangnya, kita melakukan tugas dulu, mengerjakan. Kalau misalkan berkaitan dengan source code, misalkan atau ada desain, kita update dulu perbaikan di desainnya atau di codingnya, terus kita push ke, misalkan kalau coding bisa ke GitHub atau ke yang lain, kalau desain kita push ke misalkan ke manager atau apa, dan untuk memonitornya, kita lakukan fix to queue di sini, yang artinya kita ingin memperbaiki tugas yang di sini. Yang tadinya rejected berubah statusnya menjadi queue lagi, menjadi antrian. Tapi ada update di sini, yaitu revisi. Revisinya menjadi 1. Artinya sedang dalam proses perbaikan gitu. Perbaikan yang pertama. Kalau nanti misalkan di reject, terus kita fix lagi, fix to queue, dia akan naik menjadi 2 revisinya, dan seterusnya. Kayak gitu. Misalkan kita back, sudah di fix ya, dia sudah masuk ke bagian di sini queue lagi. Buka, kita ingin melakukan submit. Klik submit lagi, dan kita perbaiki di sini menjadi kayak gini. Sudah di fix gitu ya. Submit task, ini melakukan submit task yang kedua, dan di sini submitnya diperbarui lagi. Kapan? Back, back. Sekarang kita akan login lagi sebagai admin untuk ngecek revisi dari Toto. Owner at gmail.com 12345. Login. Sorry, akunnya salah. Go ID. Oke. Need to be review. Di sini ketika kita cek ke detail task, statusnya review, dia bukan submit yang pertama. Dia submit yang kesekian kali. Kita bisa ceknya ke revisi di sini. Revisinya 1 berarti submit yang kedua. Karena ini perbaikan pertama.
Isinya kayak kayak gini. Terus, nah di sini attachment-nya udah pakai attachment yang baru. Sama si admin diperiksa lagi, kayak gini oke, sebelah sininya oke, sebelah sininya oke. Oke, berarti ini sudah sesuai dengan apa yang dideskripsikan dan apa yang judulnya. Sama si admin dilakukan approve. Approve kayak gini. Nah, statusnya berubah menjadi approve. Dan ada tanggal di approve-nya. Kita coba cek lagi di sini udah hilang ya. Karena kalau kita cek ke Toto, dia udah pindah ke approve sini. Ya kan soal nomor 5. Kita coba cek lewat akun employee-nya. toto@gmail.com. Login, approve, atau kerjakan soal 55. Nah, di sini ada tandanya ya, sudah di-approve. Di sini disorting berdasarkan aktivitas atau progress task yang terbaru. Approve. Nah, yang soal nomor 5, oke, centang. Sip. Nah, ini sebetulnya teman-teman bisa nambahin lagi, dikembangkan dengan field baru, misalkan ada reason approve. Jadi alasan di approve-nya kayak gimana, atau ada kata-kata penyemangat, ada motivation, atau ada penghargaan. Teman-teman juga bisa tambahkan kayak nantinya ada poin-poin. Misalkan kalau si employee sudah berhasil menyelesaikan tugas, tambahkan poin. Dia memiliki poin. Teman-teman bisa tambahkan menu di sini poin. Kayak gitu. Cuman basicnya dari segi proses atau perubahan state approval kayak gini, terus untuk manajemen tasnya, crew datanya kayak gini, dan secara keseluruhan di sini untuk role-nya kita batasi dua, jadi ada admin, ada employee. Teman-teman bisa kembangkan lagi sebetulnya, misalkan ada operator, terus ada divisi tim, ada yang lainnya. Cuma nantinya bakal lebih kompleks lagi, dan silakan teman-teman disesuaikan. Oke, kayak gitu mungkin untuk demo aplikasinya.